Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lil huda wa dinil Islam. Amma ba'du. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, TV One yang dimuliakan Allah. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Yulian Azhari, SOSI SHMH. Pada saat ini insya Allah kita akan mengangkat tema yaitu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Tema ini sangat penting sekali kita angkat dan sangat penting sekali kita sampaikan kepada umat di muka bumi ini. Betapa indahnya apabila diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari selalu menegakkan yang ma'ruf. Dan apabila ada kemungkaran kita cegah. Subhanallah. Allah telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat yang menegakkan kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Wahai para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk pada saat ini adalah sekelompok umat. Ya, kita masuk dalam sekelompok umat yang menegakkan kepada yang ma'ruf. Semua kru TV One yang bertugas pada saat ini, semua para pemirsa TV One di Nusantara ini adalah termasuk sekelompok umat yang menyaksikan pengajian ini, termasuk sekelompok umat yang menegakkan kepada kebenaran. Karena mengikuti jalannya pengajian kita ini, barakallah, ini pahalanya luar biasa. Allah akan berikan ganjaran yang seluas langit dan bumi. Subhanallah. Karena orang-orang yang menegakkan kepada yang ma'ruf, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan semua petunjuk-petunjuk Allah kepada kita semua, kepada siapapun kita sampaikan. Ini adalah ciri khas orang-orang yang menegakkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dan ini adalah termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Kita lihatlah di wilayah kita, di tempat kita berada, dimanapun sekarang itu kondisinya, masalahnya manusia sekarang lebih bangga kalau mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang mudorot,
perbuatan-perbuatan yang maksiat gitu. Jadi sekarang tuh bukannya orang lebih gencar mengajak seseorang untuk ke perbuatan yang mudorot. Kalau mengajak ke perbuatan yang ma'ruf merasa hina atau apalah itu gitu. Kita lihat saja, masih banyak nggak, lebih banyak generasi milenial kita mengajak ke masjid atau mengajak ke bar? Kayaknya lebih banyak yang ke ini ya, perbuatan-perbuatan mudorot. Kita buktikan. Jadi kalau ada generasi milenial yang mengajak, yuk kita sholat, yuk ke masjid, yuk kita belajar tajwid, ya, yuk kita belajar ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, ya, gimana tajwidnya, indahnya. Nah, banyak nggak generasi milenial sekarang itu yang ngajak ngaji, belajar tajwid dengan benar, waltaka, ya. Tetapi orang lebih gencar, yuk kita sana yuk, kemana? Santai, ke bar, kemana, segala macam. Nah, lebih banyak yang begitu. Lebih bangga sekarang masyarakat itu kalau untuk perbuatan-perbuatan yang lebih mengarah ke kurang berfaedah seperti itu. Makanya kita angkat tema ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jarang sekarang yuk kita bantu. Kenapa? Di sana ada tanah longsor, di mana? Di daerah sana gitu ya. Kasihan, ya. Banyak yang meninggal. Nah, kadang-kadang kita melihat segala sesuatu itu kita biarin saja, ya udahlah. Bukan keluarga saya, terkadang begitu ya. Nah, ini kan perbuatan yang mungkar. Saudara kita yang nggak makan, mereka yang berada, sangat mengenaskan sekarang. Kalau kita melihat itu kita lihat saudara-saudara kita semua yang ada di muka bumi ini tidak semuanya berhidup berkecukupan, tidak semuanya mereka beruntung. Kita lihat begitu banyaknya panti asuhan, anak-anak yatim piatu, banyak sekali. Adakah kita silaturahmi melihat kondisi anak-anak di sana, yang notabene mereka sangat menanti uluran tangan kita? Dia menunggu orang tua asuhnya. Dalam hal ini orang-orang yang bersedia untuk mengadopsi mereka. Subhanallah. Tetapi di kita ini bukannya banyak yang nggak kaya. Banyak sekali orang konglomerat, orang punya, berduit banyak, harta, ya, duit berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat kata orang. Tetapi kesadarannya untuk menegakkan yang ma'ruf, amar ma'ruf ini amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sangat minim sekali. Hadirin para pemirsa TV1 yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dapat membuktikan, kita dapat menyampaikan atau memperlihatkan, itu namanya dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Kita datang ke anak-anak yatim piatu, dimanapun dia datang, silaturahmi, bawain buah, bawain makanan, nasi kotak, kasih bantuan bagi orang-orang kita ya, yang punya, yang cukup bisa mengasihani, memperhatikanlah nasib-nasib di lingkungan kita ya. Mereka yang kurang beruntung lah seperti itu. Nggak harus, atau dimanapun anak-anak yatim, orang-orang yang kurang beruntung kita perhatikan. Insya Allah mereka itu akan bisa bernasib seperti kita juga. Insya Allah mereka juga akan bisa menikmati hidup ini menjadi orang. Dia bisa menggapai cita-citanya dengan sempurna. Dia kan mereka juga punya impian. Nah, ini merupakan suatu perbuatan yang ma'ruf loh. Perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang benar. Karena kita mampu memperlihatkan kepada masyarakat
untuk mengajak intinya. Dengan adanya kita berkunjung, kita bersilaturahmi, kita akan mendapatkan poin yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menginspirasi semua masyarakat yang ada di muka bumi ini untuk banyak-banyak berbuat kebajikan seperti itu. Sangat disayangkan, kenapa? Sekarang malah orang lebih banyak tertarik ke perbuatan-perbuatan yang kurang, misalnya kita berjudi, yuk main judi gitu ya. Ayo kita taruhan, ayo kita tawuran. Nah, begitu. Kalau generasi milenial kita telah disibukkan dengan tawuran, telah disibukkan dengan ayo berlomba-lomba untuk berbuat judi. Nah, ini salah. Kenapa? Adalah akan merusak mental generasi bangsa kita ke depan. Coba yang lebih bagus itu adalah kita selalu mengindahkan ayat-ayat suci Al-Quran. Selalu kita mengindahkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau kita selalu mengindahkan ayat suci Al-Quran, insya Allah kita akan masuk surga bersama malaikat-malaikat Allah. Wah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Para pemirsa TV One, subhanallah, kalau di kediaman kita ya terdengar bacaan lantunan ayat suci Al-Quran seperti itu, wah, kalau orang lewat ya, siapa itu ya, kok merdu banget. Pasti orang tertegun, berhenti di depan rumah kita. Karena mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sangat luar biasa. Jadi walaupun kediaman kita sederhana, kediaman kita itu biasa-biasa saja, tetapi di dalamnya itu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan tilawatil Quran, tartil, menghatamkan Al-Quran. Kita kombinasikan ya supaya balance pada saat kita kerja, tetapi setelah selesai kita kerja, kita sempatkan membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran di kediaman kita. Insya Allah ya, setan-setan akan kabur semua, terbakar semua, dia takut mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Setan itu takut kalau mendengarkan ayat suci Al-Quran. Tetapi kalau kita tidak membaca ayat suci Al-Quran, justru setan akan datang. Datang akan mencari kita-kita untuk digoda. Maka dari itu para pemirsa TV One, banyak-banyak membaca Al-Quran kalau tidak mau ditangkap setan, atau kalau tidak mau intinya diganggu oleh setan yang terkutuk itu. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran, tiada hari tanpa mengindahkan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, itu salah satu perbuatan yang sangat amat mulia. Itu perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang sangat mendapat ganjaran yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mencari yang terbaik di hidup di muka bumi ini. Siapa sih yang nggak mau hidup yang lebih bagus, hidup yang enak, tentram, tenang, damai, sentosa. Akan damai hidup kita apabila kita selalu dikaitkan dengan asma-asma Allah. Selalu ingat-ingat Allah terus. Di dalam angkot kita ingat Allah. Di dalam angkot saja, dalam busway itu, banyak itu ternyata para al-hafiz Quran itu, mereka mengisi waktunya dengan bermacet ria di perjalanan itu. Mereka baca ayat, menghafal ayat Al-Quran, ternyata hafal 30 juz, subhanallah. Saya bangga, kita bangga ya.
Bangga generasi milenial melihat orang-orang kayak gitu. Banyak mereka yang sedang bekerja dengan kesibukannya, kerja dimanapun, apapun profesi kita, tetapi ternyata di dalam hatinya dia menghafal Al-Quran gitu ya. Banyak yang berzikir, tiada hari tanpa zikir, jadi ahli zikir. Berzikir sampai ribuan kali, bahkan ratusan ribuan kali sehari. Itu betapa membakar dosa-dosa kita. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kecuali malaikat yang tidak berbuat dosa, tidak makan, tidak minum. Tetapi kalau manusia kan makan, minum. Makan, minum, apa aja dimakan. Ya, selagi itu halal ya. Nah, disitulah makanan itu banyak mengandung ininya kalau tidak dibasahi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Hadirin para pemirsa, tipuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cegahlah kemungkaran dimanapun berada. Kalau kita melihat sesuatu kemungkaran, cegah dengan baik-baik, dengan bijak, dengan santun ya. Dengan santun, dengan bijak. Fad'u ila sabili rabbil hikmah. Jadi dengan hikmah, dengan bijak. Segala sesuatu kalau kita sampaikan dengan bagus, dengan halus, dengan sopan, dengan santun, insya Allah akan enak nanti di dalam mencernanya. Barakallah. Kalau kita selalu dimanapun kita berada, kita menjadi simpatisan orang, kita melihat kalau ngelihat orang senyum itu kan sedekah. Jadi bukan sedekah dengan uang aja. Senyum itu adalah sedekah. Menghibur orang, memberikan kabar-kabar yang baik. Itu adalah, pahala itu banyak banget. Saudara-saudara kita yang tadinya mereka merasa mungkin patah semangat atau lagi down, yang sedang ditimpa musibah, kita hibur, kita ajak untuk berdiskusi agama, kita ajak untuk berbuat yang terbaik, berbuat yang baik-baik ya. Kita ajak ke tempat-tempat ibadah, kita ajak ke langgar, musola, ke majelis taklim segala macam. Selalu mensyukuri nikmat. Ini akan indah sekali. Akan indah sekali apabila hidup kita itu selalu dekat dengan agama. Akan beda ya. Akan beda dengan kualitas orang yang manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, kalau seseorang itu dia dari kecilnya, nah ini perlu juga nih amar ma'ruf, masuk ke kajian amar ma'ruf nahi mungkar. Kita selaku orang tua nih, kita didik anak kita dari kecil sampai dewasa. Dia kalau dari kecilnya sudah dibekali ilmu agama, suatu saat anaknya itu mungkin ya, namanya iman manusia itu kan naik turun. Tetapi dia udah ada bekal, sudah hafal Al-Quran, sholat sudah bisa, sholat 5 waktu pintar, segala macam, berinfak, bersedekah, dan sudah inilah bisa menjalankan sholat sendiri. Ibaratnya sudah bisa mendirikan sholat sendiri tanpa ada orang tuanya. Sudah bisa berpuasa bulan Ramadan sendiri tanpa ada orang tuanya. Suatu ketika kalau anaknya itu udah dewasa, ternyata dia masih sesuatu namanya itu gitulah, namanya itu kan silap, tempat lalai dan lupa. Dia misalnya terjurang ke sesuatu yang kurang bagus. Dalam inti kata, beliau anaknya ini terjerumus ke jurang kemaksiatan, kasarnya seperti itu. Tetapi dia akan jalan kembalinya. Dia punya jalan kembali. Dia punya jalan kembali, jalan untuk bertaubat toh. Karena dia bisa sholat. Nah, disitulah bedanya antara orang yang punya akidah atau tidak. Nah, kalau kita kosong, anak-anak kita tidak dibekali ilmu agama, kalau suatu saat dia terjerumus ke jurang yang tidak baik, ya udah, lepas. Jalan begitu saja hancur lebur. Karena tidak ada modal dia untuk kembali seperti itu. Nah, ini orang tua harus menegakkan amar ma'ruf ini. Mencegah
kemungkaran ini. Kalau anaknya tadi ya sibuk dengan bermain narkoba, sibuk dengan minum-minuman, cepat diselesaikan, sampaikan ayat-ayat. Begini nak, ini dampaknya tidak bagus, kenapa? Nanti begini, kasih dia pilihan, insya Allah. Tetapi harus sering diingatkan. Harus sering diingatkan. Karena untuk menumbuhkan atau menciptakan, menanamkan ilmu agama ke jati diri anak kita itu tidak gampang. Harus secara kontinu. Tidak ada semuanya itu adalah instan, pasti butuh proses. Tetapi kalau sering diingatkan, mulai dari kecil sampai dewasa, insya Allah dia akan menjadi anak yang baik. Bukan kepada anak saja amar ma'ruf nahi mungkar ini kita sampaikan, kepada saudara-saudara kita, teman sekerja kita, teman sejawat, teman ya bisnis kita. Apabila kita melihat dia, aduh kayaknya nih curang-curang deh, misalnya ya, yang harusnya nimbang gula, ada orang beli gula 1 kilo, kira-kira ini dipasang 0,5 kilo. Nah itu kan, wah jangan begitu dong. Kenapa? Nggak boleh, Allah marah, nanti kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa lu jual gula nggak sesuai timbangan, seperti itu misalnya ya. Semoga para pemirsa TV One ini insya Allah jujur-jujur semua, nggak ada yang seperti itu. Seterusnya banyak lagi kemaksiatan, yang perbuatan-perbuatan mungkar itu banyak banget, banyak. Termasuk orang yang suka mencaci orang, suka ya menjelek-jelekan orang, suka menghujat, mengumpat. Nah istilahnya kan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perbuatan-perbuatan yang mungkar. Yang bagus itu adalah ya memberikan semangat, memberikan pencerahan agama seperti itu. Dengan berbagai macam wadah, bisa lewat pengajian, bisa lewat pertemuan, persahabatan, segala macam. Dimanapun kita bisa berdakwah, karena dakwah itu kalau disampaikan itu akan sangat mulia, bagaikan pohon yang rindang tapi berbuah. Tapi kalau kita malas menyampaikan dakwah, tidak berbagi kepada saudara kita, kita ibarat pohon rindang yang tidak berbuah, seperti itu. Marilah para pemirsa yang berbahagia, kita berlomba-lomba dalam kebajikan, bukan berlomba-lomba untuk meniru kegiatan setan. Nah, berlomba-lomba dalam kegiatan kebajikan itu kita bersikap jujur, bersikap yang amanah, apapun yang diberikan, yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh semuanya ya, kita dipercaya, insya Allah dipercaya oleh masyarakat untuk ini. Nah di situ kita benar-benar kita tunjukkan, kita aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi seorang ahli amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi ahli yang menegakkan kepada yang baik dan mencegah kepada kemungkaran yang ada di muka bumi ini. Beribu jalan kita untuk menjadi seorang yang ahli ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial kita di masyarakat, ataupun dimanapun kita bekerja berada, kita menjadi simpatisan orang banyak. Orang dengan kita itu ya rasa haru. Kalau kita ketemu saudara-saudara kita, mereka berharap sekali. Dan keberadaan kita di sana, saudara-saudara kita di lingkungan kita itu menjadi kalau kita datang tuh dengan wah ceria gitu. Bukan misalnya kita datang malah takut orang. Nah itu kan kebalik. Yang harusnya kita menjadi yang ma'ruf, mencegah kepada yang mengajak kepada yang baik-baik, tetapi kedatangan kita membuat rusuh, membuat orang yang ini ya, membuat orang kecewa, membuat orang menjadi tidak simpatik sama kita menjadikan lingkungan kita menjadi lingkungan yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah banyak berbuat perbuatan yang mengarah, perbuatan yang disenangi oleh setan-setan yang terkutuk. Harapannya adalah bahwa kita harus menjadi penyejuk hati dimanapun kita berada, penyejuk hati saudara-saudara kita dimanapun kita berada. Insya Allah
Kalau dalam kehidupan kita, setiap langkah kita, selalu kita baca bismillah, kita selalu berdoa. Karena kalau kita selalu dekat kepada Allah, selalu berdoa, ya Allah, ya, kita selalu diawali dengan doa, insya Allah segala perbuatan kita akan mendapat hasil yang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan beda hasilnya dengan orang yang tidak pernah berdoa kalau melakukan sesuatu, ya. Yang tadinya orang yang berdoa seharusnya kita misalnya ada bencana, tetapi karena kita berdoa ternyata bencana dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu perbuatan ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Barakallah.